Halo, assalamualaikum anak-anak. Nah, perkenalkan, nama ibu adalah Suci Mauta Samsuri. Kalian bisa panggil ibu dengan sebutan Suci saja. Nah, jadi sebelum kita memulai materi ini, ibu akan mengabsen dulu. Naila, Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. Vira. Hadir Bu. Ya, baik. Nah, setelah ibu mengabsen, kalian harus baca doa dulu ya. Doa dimulai. Nah, jadi anak-anak, kita mulai sekarang ya. Nah, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi, waktu sumber belajar, teknik penilaian bentuk instrumen. Nah, anak-anak, kita akan membahas materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Nah, yang pertama itu kita harus memahami wacana lisan melalui kegiatan dan mendengarkan berita. Yang kedua, menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam bentuk kalimat. Nah, simpulan isi berita merupakan dapat akhir berdasarkan isi berita yang didengarkan. Nah, berita yang paling penting yaitu sari berita. Sari berita biasanya sangat erat kaitannya dengan judul. Nah, kesimpulan isi berita mengandung 4 unsur, yaitu judul berita, sumber berita, pemarkah atau pemandah, yaitu bahwa, dan sari berita. Nah, yang ketiga, berita adalah laporan peristiwa, fakta, atau pendapat, yaitu opini, yang aktual. Nah, menarik yang penting. Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, berikutnya indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama, mengidentifikasi pokok-pokok berita. Yang kedua, menyimpulkan isi berita yang telah dibacakan dalam beberapa kalimat, yaitu ada bagiannya religius, kreatif, atau percaya diri. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran. Setelah mendengarkan berita, siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok berita, menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat. Berikutnya, metode pembelajaran. Nah, diskusi, unjuk rasa atau unjuk kerja, ceramah. Nah, yang berikutnya strategi pembelajaran, yaitu ada 2 bagian, yaitu mengidentifikasi pokok-pokok berita. Yang kedua, menyimpulkan isi berita yang telah dibacakan dalam beberapa kalimat. Nah, berikutnya langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal, dan yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga atau yang terakhir, kegiatan akhir. Nah, berikutnya alokasi waktu 2 kali 40 menit. Nah, berikutnya sumber belajar, alamat, bahan. Nah, berikutnya penilaian. Ada 3 penilaian anak-anak. Jadi di sini yang pertama, kelengkapan unsur berita. Yang kedua, keruntutan kalimat. Dan yang terakhir, ketepatan kalimat. Nah, jadi itulah tadi penjelasan atau pembahasan dari materi tersebut. Dan kalau kalian masih kurang paham atau sudah paham, kalian bisa bertanya kepada ibu. Nah, jadi ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.